Halo teman-temanku semua dan dosen yang saya hormati Ibu Mary Frida Tri Palubi MSI. Selamat datang di channel saya dan kali ini saya akan melakukan presentasi video tentang dasar-dasar manajemen. Kali ini dasar-dasar manajemen saya membawakan tema membangun team building. Apakah itu team building? Kalau penasaran, yuk mari kita ulas melalui presentasi video ini. Halo teman-teman dan Ibu dosen yang saya hormati, Dr. Mary Frida Tri Palubi MSI. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang dasar-dasar manajemen, yakni dengan tema membangun team building. Nah, langsung saja tanpa harus menunggu, saya ulas tentang membangun team building. Pertama-tama untuk teman-teman yang menonton presentasi ini barangkali ada yang kurang tahu soal manajemen. Apakah itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, kali ini kita telah memasuki sesi sesuai temanya, yaitu membangun team building. Apakah itu team building? Untuk mengetahui ini, pertama kita harus mengetahui basicnya atau penjelasan dasarnya. Tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim bisa melakukan berbagai hal, mulai dari membuat produk, memberikan jasa, menegosiasikan berbagai perjanjian, mengkoordinasi proyek-proyek, memberikan nasihat, dan membuat keputusan. Sedangkan teamwork bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi, serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, sekarang kita memasuki team building. Team building atau yang bisa kita sebut membangun tim merupakan berbagai aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial dengan mendefinisikan peran masing-masing individu dalam suatu tim, yaitu dengan melakukan kolaborasi dari berbagai tugas. Hal ini berbeda dari pelatihan tim yang dirancang dengan menggabungkan manajer bisnis, pembelajaran, dan pengembangan atau OD dan HR Business Partner yang bertujuan meningkatkan efisiensi daripada hubungan interpersonal. Berbagai latihan dalam membangun tim ditujukan untuk mengekspos dan mengatasi masalah interpersonal dalam kelompok. Dari waktu ke waktu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam sebuah tim yang berbasis lingkungan. Team building adalah salah satu dasar pengembangan organisasi yang dapat diterapkan dalam kelompok-kelompok seperti tim olahraga, kelas-kelas sekolah, unit militer, atau awak pesawat. Lingkup dari membangun tim meliputi menyelaraskan tujuan, membangun hubungan kerja yang efektif, memastikan peran dalam suatu tim, dan mencari solusi permasalahan dalam tim. Membangun tim merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam membangun atau mengembangkan organisasi. Dari semua kegiatan organisasi, suatu studi menunjukkan bahwa pengembangan tim memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Pada tahun 2008, berdasarkan hasil studi meta-analisis, menunjukkan bahwa program pengembangan tim meliputi membangun tim dan pelatihan tim, meningkatkan kinerja tim serta dan kinerja pengawas. Ini menekankan pentingnya tujuan yang jelas dan individu dan tim tujuan. Anggota tim yang terlibat dalam perencanaan tindakan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk menentukan keberhasilan dan kegagalan dan mencapai tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat motivasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan dengan mengidentifikasikan hasil yang spesifik dan tes tambah sukses. Tim dapat mengukur kemajuan mereka. Banyak organisasi bernegosiasi tim piagam dengan tim dan para pemimpin unit. Dan ini menekankan peningkatan anggota tim, pemahaman mereka sendiri, dan orang lain masing-masing peran dan tugas.
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ambiguitas dan menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya struktur dengan kegiatan yang bertujuan untuk mendefinisikan dan menyesuaikan peran. Ini menekankan anggota saling ketergantungan dan nilai masing-masing memiliki anggota fokus pada peran mereka sendiri dalam tim sukses. Mengapa tim lebih baik daripada individual? Yang pertama, 2 orang lebih baik daripada hanya 1 orang. Yang kedua, kombinasi dari para tim dapat membantu improvisasi. Dan yang ketiga, dengan adanya tim, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Apa sih tujuan dari team building ini? Emangnya ada? Tentu ada. Tujuan dari mengadakan team building ini antara lain yaitu membangun pribadi yang positif, tangguh, proaktif, kreatif, dan percaya diri. Membangun tim yang solid dan efektif. Membangun komunikasi efektif, strategi yang baik, kecepatan dan ketepatan, serta kekompakan tim sehingga tercipta kebiasaan positif. Merecharge motivasi. Memiliki sikap besar hati dalam memberi dan menerima masukan atau kritik dari semua rekan atas kekurangan dan kelemahan diri, serta memotivasi diri bertekad untuk memperbaiki diri. Apakah team building memiliki kegiatan? Tentu mereka memiliki kegiatan. Bentuk kegiatan team building dapat dikemas seperti survival games atau training, paintball, diving, firewalking, glasswalking, rafting, cycling, paddling, flying fox, dan camping. Membangun team building. Pentingkah melakukan hal ini? Apakah perlu team building dalam sebuah perusahaan? Tentu. Team building adalah proses di mana membantu sebuah tim dalam membentuk kesinergian dalam mencapai goals dan tujuan yang dibuat oleh tim tersebut. Banyak yang salah tanggap tentang team building ini sendiri. Mengerti arti team building di mana sebuah tim tahu proses yang harus dilalui dalam mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan. Di mana juga di sini memerlukan interaksi antar sesama tim member. Dengan adanya interaksi dalam tim, mereka dapat mengenal satu sama lain dan membangun suatu hubungan. Ini berguna dalam mengambil keputusan. Tim building yang baik adalah di mana leader dapat membentuk timnya dalam sebuah tim yang bersama-sama dapat mencapai goals yang sudah ditentukan. Komitmen juga diperlukan dalam sebuah tim. Komitmen membuat tim members memiliki rasa kepemilikan akan tim tersebut, di mana tidak ada aku dalam tim. Tim members juga dengan sendirinya akan sadar mereka juga harus berjalan menuju goals yang mereka tentukan. Dalam team building ini juga kepercayaan dalam tim members terbangun dan dapat memotivasi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada tahapan dalam membangun tim. Yang pertama yaitu forming atau pembentukan. Ini adalah tahap awal pembentukan tim di mana setiap anggota baru saling mengenal atau pada tahap ini mereka baru saja mempunyai pemimpin yang baru. Biasanya pada masa ini semua orang masih jaim alias jaga image. Belum begitu terbuka, jarang mengungkapkan perbedaan pendapat, sopan, dan hati-hati. Dalam tahap ini, apa yang perlu Anda lakukan? Anda perlu perjelas tujuan tim serta individu. Apa ukuran keberhasilannya dan juga perjelas pembagian peran tanggung jawab di dalam tim. Lalu selanjutnya ada storming atau terjadinya badai. Nah, pada tahap ini Anda menemukan gesekan-gesekan antara anggota tim atau bahkan dengan Anda sendiri. Masalah dan intrik bermunculan. Anggota tim mulai berdebat, mengungkapkan ketidaksetujuannya, mempertanyakan kembali tentang tujuan serta pembagian tugasnya, dan bereaksi negatif terhadap Anda. Biasanya pada tahap ini banyak pemimpin merasa bingung dan frustasi harus berbuat apa lagi. Nah, sebetulnya apa yang perlu Anda lakukan dalam tahap storming? Anda perlu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan para anggota tim. Selesaikan konflik dengan cepat, ajaklah diskusi, dan membicarakan masalah secara terbuka. Perjelas kembali tujuan bersama dan peran setiap anggota tim. Berikan dukungan khususnya kepada beberapa anggota tim yang merasa kurang aman. Tetap pancarkan sikap positif dan optimis di tengah-tengah badai tim. Jangan malah ikut menyalahkan orang tertentu hingga berpihak pada kubu tertentu. Selanjutnya ada norming atau kembali normal.
Pada tahap ini, beberapa perbedaan pendapat signifikan sudah bisa diselesaikan. Persepsi tim mulai sama. Mereka mulai menghayati apa yang menjadi tujuan bersama serta peran tanggung jawabnya. Bahkan beberapa pencapaian positif sudah mulai terlihat. Apa pekerjaan rumah Anda pada tahap ini? Anda perlu memainkan peran sebagai fasilitator yang memberikan kepercayaan lebih kepada tim. Anda juga perlu membangun konsensus tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang efektif selama ini. Bahkan sesekali Anda bisa menunjuk seorang anggota tim untuk menjadi pemimpin dari suatu proyek tertentu. Nah, pada tahap ini pula lah acara-acara team building bisa Anda buat. Yang terakhir ada performing atau pencapaian kinerja. Selamat jika Anda dan tim sudah mencapai tahap ini. Karena pada tahap performing, tim sudah menunjukkan kinerja yang maksimal. Mungkin ada beberapa gesekan, tapi itu hanya riak-riak kecil saja. Tapi pada umumnya, tiap anggota tim sudah saling mengenal dengan baik dan mengerti bagaimana cara efektif menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Selain itu, mereka juga paham bagaimana langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Apalagi yang perlu Anda lakukan dalam tahap ini, Anda tetap perlu melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan pada area-area tertentu. Mainkan delegasi tugas dengan lebih banyak lagi agar Anda dapat memikirkan pencapaian tujuan yang lainnya lagi dan beberapa inovasi yang diperlukan. Oh ya, dan jangan lupa pada tahap ini Anda perlu merayakan setiap kemenangan dan kesuksesan yang selanjutnya ada tips membangun tim building. Berikut tips dalam membangun tim building yang efektif. Yang pertama, sebagai leaders, Anda berperan sebagai penengah tim members Anda bantu selesaikan konflik yang ada. Berhati-hati dalam berkomunikasi dan dalam memilih kata-kata yang digunakan. Pastikan Anda mengenali cara komunikasi tim Anda. Bangun kepercayaan dan kerjasama sesama member agar mereka dapat menyelesaikan kendala yang ditemukan dalam pekerjaan Anda. Dan juga dalam tim sendiri, mereka belajar untuk berbagi informasi demi goals mereka. Bangunlah komunikasi antar members dengan baik, sehingga members pun dapat berkomunikasi dengan baik demi masalah pekerjaan. Leaders juga harus bisa membangun suasana di mana members bisa mendengarkan satu sama lain dan brainstorming. Terkadang banyak karyawan yang belum tersampaikan ide-idenya sehingga mereka cuma menjadi yes man. Jangan membuat tim Anda seperti itu. Ajarkan untuk berdiskusi untuk semua hal dan dapat menerima opini orang lain. Dan yang terakhir, terbukalah dengan tim members Anda untuk dapat mengenali mood dan karakter mereka masing-masing. Berhati-hatilah dengan perkataan atau perasaan yang tidak terungkapkan. Lalu, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam membangun tim? Tentu saja ada, yaitu membangun kepercayaan tim. Berikut langkah membentuk kepercayaan tim, yaitu dengan 5 langkah. Yang pertama, utamakan mendengar. Mendengar telah menjadi seni yang hilang. Banyak yang jatuh ke dalam jebakan sekedar bergiliran. Berbicara ketika satu orang berbicara, yang lain sudah memikirkan apa yang akan mereka katakan selanjutnya, tanpa meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan pikiran, ide, dan perasaan orang lain. Yang kedua, yaitu menunjukkan empati. Melalui mendengarkan dengan hati-hati, Anda dapat memahami bagaimana perasaan orang lain. Langkah selanjutnya adalah yang paling sulit, empati emosional atau kemampuan untuk berbagi perasaan orang lain. Untuk melakukan ini, tanyakan pada diri Anda, kapan saya merasa mirip dengan apa yang digambarkan oleh orang ini? Bagaimana saya bisa berhubungan dengan perasaan itu? Misalnya, jika seseorang sedang berjuang, jangan berpikir untuk diri sendiri seperti, ya saya juga harus berjuang sebelumnya, mereka hanya perlu tegar. Sebaliknya, pikirkan saat ketika Anda benar-benar berjuang. Sampai pada titik Anda tidak dapat mencapai apa yang Anda inginkan. Sekarang Anda siap untuk menunjukkan empati yang penuh kasih dengan mengambil tindakan untuk membantu bagaimanapun Anda bisa. Yang ketiga, ada ajukan pertanyaan.
Ketika Anda menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mereka akan merespon. Ajukan pertanyaan-pertanyaan umum untuk mengenal mereka lebih baik. Pertanyaan tentang latar belakang mereka, kehidupan mereka, tujuan mereka, dan impian mereka. Tapi jangan biarkan mereka merasa diinterogasi. Tuluslah. Yang keempat ada dorong orang lain untuk mengajukan pertanyaan. Banyak dari kita yang takut bertanya. Kami bertanya-tanya, jika saya menanyakan ini, akankah orang lain berpikir saya bodoh? Tetapi Anda dapat mengubah pemikiran seperti itu dengan mendorong pertanyaan. Nyatakan dengan jelas kepada tim Anda bahwa tidak ada pertanyaan bodoh. Bahwa jika satu orang tidak jelas, orang lain mungkin juga ada. Jadikan bahwa pertanyaan adalah katalis untuk berpikir jernih dan halus. Dengan mendorong pertanyaan, Anda mengecilkan budaya tahu segalanya. Dan yang terakhir ada berdayakan tim Anda. Kita semua membutuhkan tingkat kebebasan untuk bekerja dengan bahagia. Jika Anda memimpin tim, pastikan orang-orang Anda tahu bahwa mereka bebas menjelajahi ide-ide baru, bereksperimen, dan mengambil risiko. Jika Anda khawatir mereka akan bertindak terlalu jauh, tetapkan batas untuk memberitahu mereka seberapa jauh mereka bisa pergi. Ini akan memungkinkan Anda mengelola secara efektif. Di dalam suatu organisasi diperlukan sekali adanya kerjasama tim atau team building, yakni proses yang perlu dilakukan oleh anggota tim untuk saling membantu agar tujuan dari adanya sebuah organisasi tersebut dapat terwujud. Hal paling penting dalam team building adalah harus terbentuknya interaksi dan komunikasi anggota tim, agar tidak terdapat miscommunication yang dapat menghambat terwujudnya tujuan tim tersebut. Lalu selanjutnya, memangnya tim building ada manfaatnya ya? Memang ada manfaatnya. Oh, tentu saja ada. Berikut manfaat yang didapat dari adanya membangun tim building. Yang pertama, menjalin komunikasi. Dalam suatu perusahaan tentunya ada atasan dan ada karyawan. Tim building akan membantu membangun komunikasi antara atasan dan anggota tim dengan baik untuk mempermudah tercapainya suatu visi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, ada membentuk kerjasama tim. Dengan adanya kerjasama dalam tim, setiap anggota tim mengerti posisi dan tugasnya sehingga lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Setiap tanggung jawab tersebut harus saling bersinergi agar terwujudnya tujuan organisasi. Kerjasama yang baik sangat diperlukan agar tercapainya tujuan yang sudah dirancangkan sejak awal. Lalu ada strategi yang bisa diterapkan untuk membentuk tim building, yaitu yang pertama, komitmen terhadap tugas dan kewajiban dari setiap individu dalam tim. Di sini pimpinan sejogjanya bisa menanamkan pikiran bahwa setiap orang dalam tim memiliki peran yang penting untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua, memiliki orang-orang yang punya skill bermacam-macam tetapi bisa saling melengkapi dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. Dan yang ketiga, mengumpulkan ide-ide kreatif dari para anggota tim dan kemudian mendiskusikannya agar dapat diaplikasikan dalam proses pencapaian target perusahaan. Nah, setelah kalian menonton video presentasi membangun tim building tadi, tentunya kalian bisa memahaminya kan sekarang. Di sini dapat disimpulkan bahwa dalam membangun tim building kita memerlukan rencana yang matang dan juga tujuan yang jelas. Tetapi jangan lupa juga dalam membangun tim kita harus membutuhkan kepercayaan para tim. Karena kalau kalian tidak saling percaya dengan tim kalian, nanti tim building ini bisa menjadi rusuh ataupun tidak berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih sudah menonton video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.